Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa join lagi di channel YouTube Parenting dengan Hati bersama saya Umi Hani, juga di sebelah kanan saya Devi Rahmadana. Mau dibuka? Hah? Bukan, kan sudah lagi dibuka kan? Salawat dan salam kita haturkan ya kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa tema kita hari ini? Selamat datang di acara ngobrol-ngobrol kita Bincang Hati setiap hari Kamis malam Jumat ya, dalam acara Bincang Hati dari Parenting dengan Hati. Nah, malam hari ini judul kita Rasulullah perang di bulan Ramadan. Nah, perang apa tuh? Perang apa tuh? Ya, jadi kalau secara sejarahnya itu ada beberapa perang yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Nah, terutama yang paling gongnya itu kan perang Badar ya, perang pertama kaum muslim setelah berdirinya Madinah. Lalu perang pertama juga yang setelah turunnya perintah berpuasa di bulan Ramadan ya. Yeah. Jadi begitu turun perintah berpuasa, turun juga perintah untuk berperang yang terjadi di bulan Ramadan ya. Jadi, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, dan kalau sejarahnya itu kan bangsa Arab itu bukan bangsa yang maksudnya ibadah puasa itu bukan hal yang rutin dilakukan setiap tahun ada bulan Ramadan puasa begitu. Itu baru ada di ketika Allah memerintahkan kepada Rasul di tahun kedua Hijrah tersebut setelah Madinah tegak. 17 Ramadan ya, di perang Badar. Dan bukan hal yang umum dilakukan gitu untuk berperang sambil berpuasa gitu. Nah, artinya ini hal yang baru juga bagi para sahabat untuk melangsungkan perang sambil berpuasa. Tapi ya luar biasa ya. Harus menahan makan, menahan minum, lalu perang. Perang itu kan bukan perkara ringan ya, perkara yang luar biasa berat gitu ya, menguras fisik dan mental. Tapi itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, mungkin bagi kita yang sekarang hidup di zaman yang serba nyaman gitu ya, AC, listrik gitu, mungkin hal senyaman yang mungkin puasanya gitu ya, adem-adem semuanya. Mungkin hal yang jauh sekali rasanya gitu untuk bisa berperang di bulan puasa gitu. Nah, ini gimana sih kisah-kisahnya waktu Badar itu, apa aja sih yang kisah tentang Badar tadi, apa aja yang beda? Banyak kisah tentang Badar itu, seperti ketika di perang Badar itu kan dia ada duel dulu tuh di perang Badar itu, duel antara 3 orang pasukan dari kaum kafir, 3 orang dari pasukan Rasulullah, dan pemenangnya ternyata adalah Hamzah. Nah, dengan semangat spiritualnya bisa mengalahkan semuanya, sehingga itu membuat ciut semua kaum kafir yang akan berperang. 1000 pasukan orang loh, 1000 orang pasukannya. Kaum muslimin hanya 313. Tapi sebelum perang Badar ini terjadi, Rasulullah memang sebelumnya tuh tidak memperkirakan sebetulnya bakal perang besar. Dikiranya bakal perang yang biasa gitu kan. Ternyata kaum kafir mempersiapkan 1000 pasukan itu. Rasul memperpanjang doanya sepanjang malam, memanjangkan doa sampai sempat kena tegur sama sahabat, sama Abu Bakar kalau nggak salah. Disampaikanlah sama Abu Bakar, ya Rasul, setengah dari usahamu itu untuk berdoa itu sudah cukup, kata Abu Bakar. Tapi Rasul bermunajat terus gitu ya, istilahnya tawakal kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya dengan tawakal. Rasul itu tidak hanya dengan tawakal beliau berusaha, tapi juga dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Strategi yang beliau buat untuk menaklukkan perang Badar ini sendiri. Jadi perang Badar ini
menggunakan berbagai macam strategi yang Rasul bikin, dan salah satu perang pertama yang sampai malaikat turun tangan gitu. Jadi kalau di berita-beritanya saking kuatnya istilahnya ketakwaan pasukan Badar, Allah sampai menurunkan, ada yang riwayat yang mengatakan 1000 pasukan malaikat, ada yang mengatakan sampai 3000 pasukan malaikat. Sampai ada juga sahabat yang bercerita ketika dia sedang berperang, dia akan menebas musuhnya, belum pedang itu sampai ke leher, udah kena penggal duluan. Jadi pedangnya belum nyampe gitu, tapi udah musuhnya sudah jatuh duluan gitu ya. Tertebas duluan gitu ya. Tertebas duluan. Memang ini luar biasa ya, perang Badar ini betul-betul kemenangan datang karena pertolongan Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang menjalani perang ini adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Betul-betul orang yang istilahnya mereka itu kuat, internalnya kuat gitu. Internalnya kuat, memiliki ketahanan jiwa yang luar biasa. Jadi ini patut dicontoh sama kita dan anak-anak kita ya, bagaimana menguatkan internal diri kita, jiwa, mental kita itu di dalam bulan Ramadan, terutama di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan itu seolah-olah laboratoriumnya keluarga. Seolah-olah disitulah tempat kita ditempa menjadi pribadi yang lebih takwa gitu. Nah di situ, nah itulah sumber kekuatan nyatanya dari diri kita dulu. Istilahnya Allah memberikan Ramadan dulu, baru Badar. Jadi Allah memberikan dulu kekuatan internal pada diri kita, diri pasukan Muslim, baru Allah kasih perang Badar, dimana nanti cobaannya dari eksternal gitu. Nah gitu sih yang sedikit intermezzo ya tentang tentang Badar itu sendiri ya. Di situ kan kita dapat pelajaran ya, sebenarnya kan puasa itu kan salah satunya itu menguatkan otot batin ya, otot batin. Seperti misalnya kita bilang aku lapar ketika anak kita sudah mulai merasakan. Jadi kita pernah ya punya salah anak yang keberapa tuh. Jadi pernah salah satu ananda itu ketika sedang berpuasa bilang gini, Umi aku haus, rasanya mau mati katanya. Sampai segitunya kan kita yang sampai mau mati dia bilang gitu kan. Nah itu Lebay sebetulnya juga. ada lebay ya, anak nau biasa. Jadi itu sebenarnya proses untuk menguatkan otot batin ya, mental anak. Jadi si anak itu ketika dia mengatakan aku lapar, di situ adalah open untuk membangun daya tahan tubuh dia. Bertahap belajar puasa mungkin yang terbaru sekarang mungkin Zainab ya 4 tahun, sebenarnya dari 3 tahun 3 tahun Zainab 5 ada tahun. belajar ya Zainab sekarang 5 tahun. Zainab itu dari 3 tahun ada belajar tapi cuma sehari tamatnya, terus di usia yang 4 tahun dia seminggu terakhir tamat. Nah yang sekarang itu di hari ketiga puasa dia udah mulai tamat, sampai sekarang hari keberapa puasa nih? Malam ke-10 sekarang, berarti udah 9 hari. Udah 9 hari Berarti 6 hari Ramadan, dia full. 6 harinya dia udah full. Nah itu kan sebetulnya awalnya dia puasa itu kan pertama nggak bisa bangun sahur sama sekali. Akhirnya sebangunnya dia kita kasih sahur, terus dia buka puasa jam 1. Jam 1 dah. Bangun jam 9, buka puasa jam 1, oke. Kita masih apresiasi dong, istilahnya kalau anak berhasil melakukan aksi apapun, sekecil apapun, tetap dikasih nilai positif. Oh hebat, udah bisa puasa 3 jam. Oke, besok kita coba lagi ya. Oke, hari kedua puasa, dia puasa, dia sahur, tapi sahurnya matanya merem. Mulutnya aja yang kita suapin. Berhasil puasa sampai jam 1 siang. Jam 1 siang udah nggak berani ngomong, tapi ketika dia sedang duduk-duduk di ruang tamu terlihat sedih kan, ditanya berurai air matanya. Kenapa? Ina lapar Mi. Oke, yuk kita makan dulu. Besok kita belajar lagi puasanya gitu kan. Lanjut lagi di hari ketiga dia berhasil sahur, mata terbuka dan bisa sampai tamat. Jadi anak ini model-model belajar puasa yang berbagai macam. Untuk yang memiliki bakat tinggi, kadang-kadang banyak juga anak-anak yang gini, dia nggak pernah belajar puasa. Dia ketika dia belum mampu, dia tidak akan mulai puasa. Tapi begitu dia mulai puasa, dia langsung tamat dan tidak terputus sama sekali. Ada temennya Zainab juga yang seperti itu. Kita juga ada gitu kan, anak-anak kita yang seperti itu. Jadi yang wajar ya, segimana kemampuan anak. Kalau dia mampu, dia merasa mampu, terus ternyata dia bisa berpuasa sampai selesai tanpa istilahnya tanpa misalnya
bertahap gitu kan, berarti dia merasa dia memang sanggup dia jalankan. Kita tinggal apresiasi, itu hal yang luar biasa gitu kan. Gitu aja. Oke, kembali ke Badar. perang Badarnya dulu nih ya. Luar biasa ini Badar ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari apa ya, sudut pandang mesin hatinya gitu ya. Mesin hati itu ada 3 ya. Pertama eksistensi, kepercayaan diri. Kepercayaan diri. 2 kasih sayang. 3 penghambaan kepada Betul. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah perang itu kan butuh mesin hati eksistensi yang sangat tinggi. Nah ini jadi kalau kata guru kita itu jihad itu adalah wujud dari mesin hati eksistensi yang paling tinggi gitu. Nah Takwa ya. Wujud eksistensi. Nah kenapa para sahabat itu, Rasul dan para sahabat itu mampu untuk punya eksistensi yang sangat kokoh, yang sangat kuat, mampu berperang di bulan puasa yang bukan cuma menahan lapar, tapi juga suasananya sangat panas gitu ya, karena bulan Ramadan itu dikenal juga sebagai musim panas gitu ya, suhu itu tinggi. Karena Rasul dan para sahabat itu punya ketakwaan, punya mesin hati penghambaan yang juga sangat kuat. Nah ini kuncinya gitu. Kuncinya itu di sini. Ketika Rasul dan para sahabat itu tadi kan kata Umi kan, dikasih dulu ujian puasa gitu, dikasih dulu perintah untuk berpuasa, dikasih perintah untuk meningkatkan ketakwaan gitu dengan puasa. Nah ketika mesin hati penghambaan mereka meningkat sampai pada level yang sangat kuat, sangat kokoh, lalu diuji mesin hati eksistensi mereka gitu. Dan ini menjadi kuat gitu karena penghambaan ini sudah sangat kuat, sudah sangat kokoh. Eksistensi tauhid ya. Jadi eksistensinya itu selalu dikaitkan dengan ketakwaan. Jadi inilah kondisi yang dialami oleh para sahabat pada waktu perang Badar atau pada saat Fathul Mekkah gitu ya. Ketika itu terjadi kan, waktu itu Nabi sendiri berdoa berkata bahwa ya Allah, jika pasukan ini binasa maka engkau tidak akan disembah di muka bumi. Nah itu doa Rasul ketika itu. Jadi Rasul itu sangat memperhatikan eksistensi Islam di situ. Nah dan Rasul itu juga istilahnya dengan ketauhidan dia, ketakwaan dia kepada Allah, dia minta pertolongan Allah karena dia melihat mungkin sebegitu besar musuh gitu kan di depan, tapi dia yakin bahwa Allah akan memenangkannya, maka doanya seperti itu. Nah, jadi kita bisa simpulkan di sini ya bahwa antara eksistensi yang tinggi ini harus selalu ditopang oleh penghambaan yang tinggi gitu. Sehingga wujudnya itu benar, kuat, kokoh. Nah, ini yang harus kita ambil pelajaran. Nah, kita bandingkan dengan kehidupan kita zaman sekarang gitu ya. Jauh banget kayaknya. Kalau kita kayaknya godaannya, kalau zaman sekarang tuh godaannya tuh terpaan kayak sekolah-sekolah aja lah gitu ya, sekolah-sekolah. Fashion food and begitu masuk bulan puasa sekolahnya setengah hari gitu ya, anak-anak dikasih. Padahal anak-anak tuh sanggup ya sampai sore ya kan. Banyak gitu. Walaupun ada juga yang bilang supaya ibadah di rumah lebih banyak, tapi ya kita tahu sendiri lah ya, kadang kondisi di rumah itu apakah lebih banyak ibadah atau lebih banyak pegang gadget gitu ya. Atau nonton mungkin ya. Atau nonton gitu ya. Nah, banyak sekolah itu malah meliburkan, atau kantor-kantor juga meliburkan gitu. Memberi istirahat lebih cepat, tidak memberi beban kerjaan yang banyak gitu, dikurangin gitu. Nah, ini kan artinya secara eksistensi ini sudah dikurangin. Nah, ini sebenarnya kan juga adalah implikasi langsung dari kondisi tadayun kita yang memang secara kehidupan kita sekarang itu memang secara tadayun itu memang nggak gitu-gitu amat gitu lah, nggak kuat-kuat kali support juga gitu. Kurang support. Jadi ya wajar lah akhirnya ketika kondisi penghambaan kita ini hanya levelnya beda ya sama zaman Nabi ya kan. Level yang jauh lah dibandingkan para sahabat pada saat Rasul waktu itu. Ya akhirnya wujud eksistensinya juga ya so-so aja gitu. Jadi
Ya, itulah sekarang kondisi umat muslim gitu. Nah, yang kita kan sebenarnya bukan dengan kondisi ini kita malah sebenarnya tidak boleh memaklumi kan itu harusnya ya. Bukan oh ya udahlah kondisinya begini ya sudah biarin begitu saja. Enggak boleh harusnya seperti itu. Karena kita bilang kita cinta Rasul, kita bilang kita meniru Rasul, maka seharusnya kita bagaimana caranya supaya penghambaan ini tinggi lagi dan eksistensinya juga meningkat lagi kan itu yang harus Betul. kita upayakan gitu. Nah, dalam konteks parenting, dalam konteks pendidikan, pertanyaan adalah bagaimana nih kita meningkatkan penghambaan kepada Allah ini kepada anak-anak kita sehingga eksistensi mereka juga akan menaik atau sebaliknya meningkatkan eksistensi mereka sekaligus meningkatkan penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih kira-kira? Umi ngasih pelajaran yang berat-berat dulu. Coba tadi diulang. Diulang. Dalam konteks parenting gitu ya untuk anak-anak nih, untuk anak kita nih. Anak kita yang mana nih? Ada pada saat yang masih bayi. Nggak ada yang bayi sebenarnya kan. Cuma ngerasa bayi terus saja walaupun udah 5 tahunnya. Yang di bawah balik lah ya, di bawah balik itu tinggal 2 orang ya. Tinggal 2 orang lah ini di bawah balik ya. Yang belum balik tinggal 2 orang. Nah, untuk anak yang belum balik gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini yang kita bisa meningkatkan mesin hati penghambaan mereka sekaligus meningkatkan meningkatkan eksistensi mereka. Untuk meningkatkan ketakwaan lah ya jatuhnya ya, untuk eksistensi juga tadayunnya ya jatuhnya kan. Komplit sama 3 enggak? Nanggung soalnya satu lagi tuh. Besok minggu depan kita bahas tentang kasih sayang. Oke. Hari ini kita fokus eksistensi ke eksistensi dan ketakwaan. Oke. Kalau dengan eksistensi ini kayak sekarang nih ya, Asma ya. Asma nih Asma, si anak kasih sayang. Si anak kasih sayang nih Asma nih. Tapi kan Asma tuh pengen eksis loh di bulan Ramadan tuh. Kenapa dia pengen eksis? Dia itu ternyata butuh penyaluran untuk naluri naunya salah satunya. Dia pengen berbagi. Terus berbagi. tapi dia melakukannya dengan meningkatkan eksistensinya dia. Jadi di sekolah diadakan sanlat. Terus ada slot gitu ya untuk berceramah. Rupanya people yang ditulis ya, orang-orang yang didaftarkan untuk mengisi ceramah itu kurang 1 orang. Dan dia dengan pedenya mengajukan diri, walaupun istilahnya dia belum pernah tampil di depan sebenarnya. Kok dia bisa gitu ngajuin diri gitu kan? Ternyata terbentuk karena kepedean dia ya. Dia ngerasa dia sanggup gitu. Dia ngerasa kita bakal support mungkin kan. Jadi dia mengajukan diri, Asma mau ceramah katanya gitu. Oke, mau ceramah, padahal orang-orang yang sudah ditunjuk untuk ceramah istilahnya masih maju mundur gitu, tapi dia berani gitu ngajukan diri. Oke lah ceramah. Ternyata dengan kekreatifannya dia pengen eksis di depan biar dia bisa berbagi juga gitu. Jadi ketika dia selesai ceramah, jadi yang diincar berbaginya sebenarnya. Bisa jadi dia ingin tampil di depan. Sebenarnya kita sudah yang wow, dia berani mengajukan diri loh. Nggak ada yang nawar. Ya bukan nggak ada yang nawarin ya, maksudnya tidak ada yang ya dari rumah tuh nggak tahu informasi malah nggak tahu informasi ya. Malah bakal ada sanlat, bakal ada tampilan gitu ya. Sanlat ada ya. Sanlat dapat infonya nanti ke gua. Sanlat tuh ada infonya, ya, cuman kita nggak ada tahu. Sanlat, petugasnya sudah ditunjuk semua ya. Dan anak kita nggak dipilih gitu ya. Betul. Kita jawab aja dah. Oke lah, aman gitu kan. Tiba-tiba dia bilang, walaupun ketika tampil dia sudah mulai membangun eksistensinya ya. Dia sudah menunjukkan bakponya dia gitu, bahwa dia berani tampil, dia berani di depan. Ternyata mungkin ketika dia mau tampil audiensnya banyak ya, rame gitu kan. Jadi kan diperbolehkan membawa selembar kertas ya. Gitu ya kan. Nah ya itu, ketika membawa selembar kertas, malah kertasnya ternyata mengcover diri dia gitu loh. Oke, nggak apa-apa, tapi dia sudah berusaha untuk eksis di bulan Ramadan. Dan itu
dengan dia mempelajari materi untuk disampaikan pada saat ceramah itu dia sudah membentuk ketakwaannya dia. Minimal dia nambah hadis. Nambah hadis. Tadi hadisnya terkait apa ya? Terkait Menyanyiakan waktu. Umat muslim itu tidak boleh menyia-nyiakan waktu, tidak boleh beraktivitas untuk menyia-nyiakan waktu. Nah, dapat dia hadis Ibnu Majah dan Tirmizi ya. Tuh, Tirmizi ayat 2317. Dapat dong. Nah, itu terus anak-anak ini ketika mendengar suara dari masjid, orang sedang mengaji, sedang tadarus, terus mereka mendengar suara-suara tarawih, itu mereka bertanya dan ingin berangkat ke masjid ini di masjid tarawih iya. Besok maulah berangkat ke masjid untuk tarawih gitu. Itu udah hebat dan walaupun kecil-kecil gitu ya, yang TK, yang SD, tapi mereka berani loh berangkat ke masjid untuk melakukan tarawih dan mereka juga mereka menyampaikan kalau boleh nggak Mi, kalau ada temennya yang bilang di masjid itu nggak apa-apa nggak sholat, katanya gitu, main aja katanya. Nah, itu dia sampaikan, mungkin merasa itu tidak benar ya Pi ya, merasa itu tidak sesuai kali, jadi dia bilang Mi boleh Mi kalau di masjid main katanya, gitu disampaikannya. Oh ternyata diajak temennya datang ke masjid bermain gitu loh. Ya kita luruskan lagi pandangannya dia. Jadi akamsi kemarin dia kan. Jadi anak kampung sini. Iya. Oh, masjid itu tempatnya ibadah, masjid itu tempatnya sholat. Jadi Asma kalau ada yang ngajak untuk bermain, tapi itu ketika sedang sholat berjamaah, ketika sedang tarawih, tunaikan dulu sholat tarawihnya. Biarlah teman-teman Asma kalau bisa diajak, ajak untuk sholat tarawih bareng, tapi kalau nggak bisa Asma jangan terbawa gitu. Dan dia bisa melakukan itu. Dia bilang sama kawannya, Asma mau sholat dulu, Asma datang ke masjid mau sholat dulu. Jadi dia sholat dulu, nanti di sela-sela itu selesai sholat baru dia bermain gitu kan. Ya, itu kan sebenarnya salah satu pembentukan dari eksistensinya, dia berani untuk mempertahankan pendapatnya ketika dia merasa pendapatnya itu benar. Dia sampaikan pada kawannya, dia mencoba membawa kawannya, kalau berhasil kan itu bonus ya. Yang penting dia berani menyampaikan beramar ma'rufnya dulu. Nah gitu, itu sih yang berusaha untuk kita pertahankan sebetulnya ya. Gitu, lebih baik lagi kalau orang tua bisa menemani untuk berangkat tarawihnya, berangkat sholat subuhnya di bulan-bulan Ramadan terutama, nanti dilanjutkan di bulan-bulan selanjutnya. Tapi ada satu ini sebenarnya bukan di bulan Ramadan ya, tapi kejadiannya begini. Gazi ya, Gazi itu kan kalau kita bilang level eksistensinya itu selama di SD itu kan nggak terlihat ya. Dan ini sudah kita sudah kita konfirmasi juga ke guru-gurunya kan. Ustaz, ada nggak Gazi itu terlihat pengen tampil, pengen menang, pengen dianggap gitu? Nggak ada kan gurunya. Ya itulah Gazi gitu ya. Tapi mesin hati kasih sayang itu luar biasa gitu, dan guru-guru juga mengakui semua gitu kan, dia tuh dekat sama adiknya, dekat sama teman-temannya, dekat sama gurunya, dan pandai mengasuh, pandai menyenangkan orang, guru-gurunya juga gitu. Nah ketika dia mau masuk SMP itu kita nggak banyak ngasih nasihat yang harus kuat, harus ini enggak, tapi kita lebih banyak emang menanamkan masalah ketaatan kepada dia, ibadahnya segala macam dijaga, tahfiznya juga dijaga terus gitu. Dan ketika di SMP dia malah muncul bakoknya ya, dengan cara-cara yang paling nggak terduga waktu itu. Tiba-tiba nih gak sih pengen jualan gitu, pengen pegang uang sendiri gitu. Langsung shock, gak sih pengen pegang duit, gak sih pengen jualan gitu. Nah akhirnya yang kita nilai waktu itu, ketika anak ini ditanamkan ketakwaannya secara baik gitu ya, dengan dalil-dalil yang tepat gitu ya, dalil-dalil yang mengkoreksi kezaliman, mencegah kemungkaran segala macam seperti itu,
anak itu membangun sendiri ternyata eksistensinya dari perintah-perintah ketakwaan tersebut. Nah, sebenarnya kan ini hal yang sangat-sangat tepat kita lakukan juga, terutama di bulan Ramadan ini, ketika anak-anak kita ini kita ajarkan, minimal kita perkenalkan lah ya tentang dalil-dalil berjihad misalnya, bahwa Rasul itu berjihad, Rasul itu berperang, gitu. Bahwa sahabat itu berkorban nyawa, gitu ya, demi eksistensi Islam. Tapi semuanya itu dasarnya adalah dalam rangka pembelaan kepada Islam, dalam rangka memenangkan Islam. Jadi ketakwaan yang dibangun, tapi juga secara eksistensinya memang bukan dalam bentuk praktek langsung gitu ya, tapi dalam pemahaman akhirnya kita bangun, eksistensinya ini terbangun. Namun ketika dia menemukan hal-hal tersebut dalam kehidupan nyata, dia bisa langsung mempraktekkan apa yang selama ini sudah dipahamkan ke anak. Jadi sebelum eksistensinya muncul kan, waktu di SD dia naunya nih yang banyak keluar kan, rasa berkasih sayangnya, tapi dia sudah dapat maklumat gitu untuk bisa mempertahankan diri itu seperti apa. Tahu lah ya, kalau misalnya ketemu sesama usia tuh pasti adu bako ya, suka ada momen-momennya adu bako itu dimanapun ya, adu ego ya, adu ego. Jadi dimanapun berada gitu kan pasti ada nih adu ego nih, apalagi usia yang sama gitu. Dan dia mengalami itu gitu, misalnya dia mengalami dengan kakak kelasnya, dia mengalami dengan adiknya, dia mengalami dengan teman seusianya gitu kan, ada di situ dia adu ego. Dan ketika dia merasa yang dia lakukan itu tidak salah, dia berani bersikap mempertahankan pendapatnya dan berani malah beramar ma'ruf. Jadi ketika itu ada salah satu kakak kelasnya gitu kan yang istilahnya mau memanfaatkan kebaikan dia gitu. Dia kan orangnya suka nolong tuh, ternyata diniatkan untuk rasa suka menolong Gazi ini sebagai alat ya, untuk dimanfaatkan ya, biar mau nolongin dia piket gitu kan. Dan dengan santai Gazi bilang gitu, ini piket jadwalnya abang yang harus melakukan piket ini, bukan Ana, kata dia gitu kan. Abang Allah kasih tangan dan kaki itu buat bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus untuk adik kelas yang baru masuk, masih anak baru, dan dia berani mengatakan itu kepada seniornya yang udah di tingkat atas, udah tingkat 3 ya, berarti mungkin kelas tingkat 9 ya kan. Itu udah luar biasa loh. Dia berani mengungkapkan itu luar biasa gitu, karena sebagian orang takut gitu ya, takut untuk say no, karena dia takut nanti dibully gitu. Tapi kalau enggak sih, enggak. Memang dari rumah kita bekali juga sih, dibekalinya dengan istilahnya, seandainya ada orang yang berniat atau mau membuli Gazi atau melakukan hal yang tidak baik terhadap Gazi, kami bilang kalau Gazi tidak salah, itu Gazi harus memperjuangkan pendapat Gazi gitu. Jadi ya istilahnya jangan sampai kami dipanggil karena Gazi sudah babak belur bully gitu kan, istilahnya gitu ya. Nah, lebih milih dipanggil dia yang bikin orang babak belur. Lebih milih Gazi yang dipanggil bikin orang babak belur. karena tahu batasannya dia ya, segimana sih dia bikin orang itu ya kan. Karena istilahnya udah tahu kapasitasnya dia gitu kan. Kalau orang yang melakukan itu sama dia, kita belum tahu sampai batasan mana. Tapi kalau Gazi, karena kita sudah mengenal dia, insya Allah lah dia orangnya nggak tegaan gitu. Jadi dari situ dia muncul rasa percaya diri. Sebenarnya percaya diri itu udah muncul, hanya saja prakteknya itu jadi lebih nyata, sama dia lebih real. Dan dia itu berani ketika ada sekitarnya melakukan maksiat, dia itu berani mempertahankan sikap agar tidak ikut melakukan maksiat gitu. Maksiat ringan lah misalnya apa gitu kan, dia berani gitu, enggak, aku nggak mau nyontek misalnya, yuk kita nyontek bareng-bareng nih, ada nih bahannya gitu kan. Dia nggak mau, dia biar nilaiku jelek tapi hasil usahaku sendiri daripada aku nyontek lah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi itu salah satu bako yang bagus gitu, yang memang kita usahakan eksistensi itu muncul di situ gitu, di hal-hal yang membawa dia ke dalam kebaikan gitu.
Jadi ya kalau pengalaman kita kan memang akhirnya ketika anak itu tampil percaya diri, tampil eksis untuk dirinya sendiri itu lebih lebih natural, lebih nyaman mereka lakukan ketika itu adalah bagian dari melaksanakan perintah Allah, kayak gitu ya, dari bagian melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya gitu. Anak-anak itu akan lebih nyaman melakukan itu. Artinya eh, eksistensi dan penghambaan, ketakwaan itu memang harus selalu berkaitan, nggak bisa satu-satu gitu. Nggak bisa teriak Allahu Akbar tapi untuk merampok rumah orang nggak bisa gitu. Nggak nyambung Baru gitu. denger. Ya jadi ketakwaan sama eksistensi itu harus selalu eh, nyambung, harus selalu Betul. jadi Apa yang diperjuangkan itu harus yang sesuai dengan syariat lah jatuhnya gitu ya. Karena nilai takwanya itu yang kita perjuangkan gitu. jadi kalau mau kita simpulkan di bulan Ramadan ini selain kita memperbanyak ibadah anak-anak gitu ya, kita masukkan juga maklumat-maklumat perang Rasul, maklumat-maklumat menegakkan kebenaran gitu ya. Karena perang itu bukan satu hal yang mesti ditakuti. Perang-perang pada saat zamannya Sahabiah itu jangan sampai parno ya dengan yang namanya perang. Sebetulnya di perang-perang itu di nilai-nilai sejarah banyak di sana. Nilai-nilai sejarah kenapa perang itu terjadi, kan intinya itu memperjuangkan agamanya Allah gitu kan. Ya. Nah di situ jadi jangan sampai perang itu kekerasan segala macam enggak gitu loh. Tapi itu adalah suatu pembelajaran ya, pembelajaran kenapa perang itu bisa terjadi. Nilai-nilai yang bisa kita ambil itu yang mesti kita jabarkan sama anak-anak kita. Ya, kalau kita itu kasih dari Allah point of pasti view-nya. ada kebaikan di situ gitu ya. Tuh, jadi Nah, ketika tidak bisa dengan kata-kata, adu fisik jatuhnya. Nah, di peranglah itulah terjadi gitu. Jadi ya maklumat amalan ibadahnya diperkuat, tapi juga maklumat juga harus diperkuat. Ya, harus disampaikan. Jangan cuman mencontohkan ibadah tapi tanpa memberikan maklumat yang menguatkan eksistensi anak. Nah ini mungkin yang perlu kita praktekkan ke anak-anak. Ya semua sih ya, anak-anak yang belum balik sama yang sudah balik pun dulu kita banyak ajak diskusi juga. Bagaimana mereka mempertahankan keyakinan mereka, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan harta mereka, mempertahankan harga diri mereka, gitu, termasuk mempertahankan agama ini, itu harus selalu dikaitkan sama ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Bahkan melihat pemandangan yang indah aja, lihat hujan yang turun aja, lihat pelangi yang muncul ketika habis hujan aja, itu kita naikkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Umi, lihat itu apa? Hujan baru reda, terus tengok ada pelangi, masya Allah, gitu kan ya. Kita pancing gitu, biar meningkat jiwa ketakwaannya kepada Allah gitu. Bahwa Allah itu maha gitu. Semua maha itu ada di Allah. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, lebih kurang bagaimana para sahabat Rasul dan para sahabat itu mampu berperang di bulan yang harus menahan lapar, menahan haus dan kondisi yang panas, karena memang mereka secara ketakwaan memang sangat tinggi sekali. Nah, ini harus menjadi contoh bagi kita sebagai manusia di akhir zaman ya, bagaimana kita punya ketakwaan yang tinggi sehingga kita juga mampu mengemban tugas menghadapi ujian-ujian dari Allah yang akan semakin berat gitu, karena memang kisah-kisah akhir zaman kan memang seperti itu ya, ujian itu akan semakin berat, semakin berat gitu. Nah, untuk itu kita perlu meningkatkan ketakwaan terus dengan memperbanyak ibadah dan menguatkan sakofah, menguatkan maklumat-maklumat yang mengarah kepada eksistensi tadi gitu. Mungkin itu Bu Hani. Bu Hani kok jadi Bu Hani? Ada lagi? Baik Pak. Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya kalau melihat ya itu kesimpulannya mungkin dari perang Badar itu kan sebetulnya itu perang Badar itu menguji keberanian umat Islam kan, dimana kita bisa ambil nilainya bahwa para sahabat itu berani ketika mereka memperjuangkan hal yang benar gitu loh, berani berperang loh, 300 banding 1000, 1 banding 3 gitu, itu kan luar biasa. Terus perang Badar juga dia memperlihatkan bahwa
kita itu perlu memperjuangkan keteguhan prinsip. Jadi ketika prinsipnya Islam itu adalah agama yang benar, dan ketika orang kafir hendak melibas Islam, mereka berani untuk berjuang di garda terdepan untuk mempertahankan agama Islam. Begitu juga di situ ditunjukkan bahwa adanya loyalitas iman yang kuat dari para sahabat untuk mempertahankan apa yang mereka yakini. Itu kan salah satu eksistensi ya, loyalitas iman yang kuat dan juga ketahanan mental di situ juga. Nah, ini nilai-nilai yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, nilai-nilai yang bisa diadaptasikan ke dalam Ramadan kita. Karena mereka itu melakukan perang Badar itu ya sedang puasa gitu loh. Dan perang Badar itu bukan melemahkan ya, tapi justru menguatkan mental dan ruhnya mereka. Karena ketaatan itu malah semakin tinggi pada Iya. saat itu. Feel mereka semakin kuat gitu, apalagi dilakukan berjamaah semuanya berpuasa gitu. Walaupun tidak dihindari, memang ada rukhsah ya, ketika orang bersafar atau ketika orang berpuasa boleh batal puasa, boleh gitu. Pilihan untuk para sahabat gitu kan. Oke, cukup untuk malam ini. Insya Allah semoga kita bisa lanjut lagi di minggu depan pada waktu yang sama. Semoga apa yang kita sampaikan juga bisa diambil manfaatnya. Jangan lupa follow, subscribe, like, komen. Jangan lupa follow, subscribe, dan komen di YouTube channel Parenting dengan Hati. Baik, Ya. kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.